Oke, teman-teman sekalian, sudah siap ya? Sekarang saya akan perkenalkan pembicara kita yang sangat luar biasa. Jadi teman-teman semua, beliau ini merupakan seorang clinical dietitian dan juga sport nutritionist. Beliau mendapatkan gelar Bachelor of Science dan juga Master of Science from Oklahoma State University, United States of America, dan focusing in human environmental sciences, nutritional sciences, clinical dietetics, dan juga degenerative disease prevention, management sport nutrition, and human behavior. Beliau sudah berpengalaman lebih dari 25 tahun untuk mendedikasikan dirinya bagi dunia kesehatan, nutrisi, pengembangan manusia, dan juga performance olahraga. Dan tentunya dengan apa yang beliau lakukan bisa membantu para atlet dan begitu banyak insan untuk bisa mencapai performance fisik yang optimal melalui modifikasi perilaku dan juga people management. Beliau juga merupakan Director of Mesa Academy dan juga bekerja di dalam dan luar negeri untuk berbagai multinational companies, including supporting atlet nasional di berbagai cabang olahraga. Jadi sangat tepat apabila hari ini kita berdiskusi dengan beliau untuk membahas bagaimana agar performance dari para atlet kita bisa jauh lebih baik lagi dengan nutrisi yang baik dan tentunya juga dengan pola hidup dan pola latihan yang jauh lebih terencana. So, ladies and gentlemen, without further ado, please welcome Ibu Emilia A. Ahmadi, MSRDN. Selamat pagi, Ibu Emilia. Selamat pagi, Mas Bayu. Waduh, sehat ya, Bu? Sehat, puji Tuhan. Teman-teman, perhatikan ya, jaga diri, jaga kesehatan. That's the only thing we can do at the moment. Iya, setuju. Wah, Bu Emilia, ini kita senang banget hari ini bisa kehadiran Bu Emilia. Nah, teman-teman semua, nanti kan akan ada materi yang disampaikan sama Bu Emilia. But then, supaya kita juga bisa lebih dapat nih materinya, pasti akan lebih seru ya Bu Emilia kalau kita diskusi ya Bu ya. Yes. So, buat teman-teman semua yang punya pertanyaan, nanti boleh nih ya sambil diketik di kolom chat, nanti kita akan diskusikan bersama-sama dengan Ibu Emilia. So, Bu Emilia, the time is yours. Silakan boleh dimulai, Ibu. Oke, thank you. Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih, obviously kepada Mas Andi, yang begitu semangat gitu ya untuk mensupport this special cabang olahraga yang spesial buat saya. Sedikit cerita aja, saya itu dulu SMA-nya di Ursula, jadi drum band is a big thing for me gitu ya. Tidak ahli untuk bermainnya, tapi ahli untuk nontonnya. So I'm so excited waktu ketemu dengan Mas Andi. Terima kasih Pak Muri atas sambutannya dan atas kesempatannya. Obviously teman-teman, hari ini tujuan saya hanya satu. Saya hanya ingin pertama kali memperkenalkan atau membantu teman-teman untuk membuka wacana atau membuka wawasan bahwa ternyata sport itu bukan hanya sesuatu yang fun, sesuatu yang harus dipikirkan how do I do it, how do I get better dengan training, dengan teknik, tapi sport ini adalah sesuatu yang harus kita juga perhatikan. Kenapa? Karena it can be kita melakukan sport karena kita ingin perform, karena kita ingin sehat, karena kita whatever the reason. Tapi kalau kita tidak hati-hati dan kita tidak perhatikan pondasinya, it can backfire on us. Artinya apa? Bisa membuka jendela untuk cedera dan lain sebagainya, which is we don't want that. Nah, satu isu yang saat ini menurut saya masih kurang diperhatikan oleh insan olahraga Indonesia, dan ini termasuk federasi dan pemerintah Indonesia, by the way, adalah bagaimana memperhatikan support system dari sistem energi yang akan nantinya menghasilkan energi, baik itu yang akan dikeluarkan untuk stamina maupun energi yang nantinya dibutuhkan untuk recovery dalam menunjang performance dan peraihan capaian platform yang lebih tinggi dari cabang olahraga tersebut. So anyway, saya akan mulai dengan sedikit presentasi. Basically saya di presentasi ini saya hanya ingin again men-trigger pertanyaan dari teman-teman karena saya rasa teman-teman akan mendapatkan lebih banyak manfaat hari ini bukan dari presentasi saya tapi dari saling bertanya. Ya, jadi saya ingin mencoba untuk fokus lebih banyak pada diskusi
Tapi yes, ada sedikit materi introduction again untuk men-trigger pertanyaan dari Bapak Ibu supaya this is what I need, this is what I need to ask. So again, saya akan coba share screen saya. Hold on ya. Yes. So untuk kita yang melakukan aktivitas olahraga yang namanya atau kata periodisasi, it's nothing new. Periodisasi itu pentingnya luar biasa. Saya tidak pernah putus-putusnya mengingatkan kepada teman-teman yang melihat olahraga sebagai hal yang dinikmati dan ingin menjadi excel. Saya selalu mengingatkan bahwa bukan hanya teknis yang kita perlu pelajari, tapi ada dua hal lagi yang akan menopang, which is satu adalah periodisasi latihan fisik. Karena fisik inilah yang akan menentukan apakah skill itu kemudian bisa menghasilkan. Oke, itu yang perlu dimengerti. Skill, it's important. Tapi kalau Anda tidak punya kekuatan fisiknya, skill ini tidak akan maximize. Oke. Nah, kalau kita bicara mengenai latihan teknis, latihan fisik, periodisasi, keduanya tidak akan bisa dijalankan dengan benar dan baik tanpa memberikan efek samping negatif kalau kita tidak memikirkan periodisasi nutrisinya. Kenapa? Well, Anda bisa beli mobil bagus, ya, mobil balap, turnamennya ada, caranya untuk membawa mobil balap ini ke level berikutnya Anda juga sudah punya, tapi kalau Anda nggak punya bensinnya, there's nothing you can do. Okay, so now kita akan bicara ke level yang paling dasar dari dunia olahraga itu sendiri, yaitu nutrisi periodisasi. Bagaimana kita mengatur pola makan yang disesuaikan dengan training periodisasi latihan fisik kita sendiri. Nah, hari ini saya akan bicara dari 3 aspek nutrisi periodisasi. Yang pertama, saya akan bicara mengenai assessment, evaluasi. Look, ini juga yang sering di overlook oleh kebanyakan dari kita. Kita langsung bicara program, kita langsung bicara mengenai goal, kita bicara timeline. Nanti dulu, goal dan timeline ditentukan oleh siapa yang akan melakukan. Which is assessment lah yang akan menentukan kamu ada di zona mana. Zona merah kah? Zona kuning kah? Atau zona hijau? What does that mean? Kalau Anda berada di zona merah, lupakan mengenai performance. Perbaiki dulu. Kalau Anda ada di zona kuning, Anda akan tahu bahwa Anda hampir bisa bicara mengenai performance. Tapi kalau Anda sudah di zona hijau, the only thing you need to do is improve your skill because you are on your way to podium. So, zona mana dulu nih? Nah, zona ini diawali dengan assessment. So, yes, I will be talking about assessment. Yang kedua, saya juga ingin memperbaiki pola pikir dan kebiasaan karena nutrisi, teman-teman harus mulai mengerti bahwa nutrisi is not a matter of apa yang saya harus makan, kapan saya makannya, berapa banyak saya harus makan. It's not only that. Kalau kita bicara nutrisi, kita bicara mengenai merubah pola pikir, merubah kebiasaan. Teman-teman harus mengerti sebagai seorang atlet, atau kalau kita ingin menjadi seorang atlet, atau kalau kita melatih atlet, makanan itu bukan hanya sekedar untuk memenuhi kepuasan rasa lapar kita. Ya, makan is a part of work. Kalau saya menghandle sebuah federasi, kalau saya menghandle satu tim nasional, di dalam klausul perjanjian kerjasama akan tertera bahwa makan adalah bentuk dari pekerjaan. Ya, so meaning jangan dilihat, oh ini saya suka, oh ini saya nggak suka, oh saya lagi nggak mau makan, oh nafsu makan saya lagi sedikit. No. Kalau Anda ingin medali, kalau Anda ingin podium, kalau Anda ingin performance, makan is your job. Do your job first, then you can think about everything else. Ya, so pola pikir dan kebiasaan that's the core of nutrisi. Jadi bukan hanya sekedar saya suka ini atau tidak suka ini, tidak hanya sekedar apa yang saya makan setiap hari. So anyway, kalau kita bicara mengenai makanan, again nothing new. Kita tidak akan bicara mengenai makanan yang aneh-aneh. Ini adalah makanan yang mungkin teman-teman sudah makan setiap hari, hanya konteksnya pada saat sekarang Anda mengkonsumsinya sebagai orang biasa. Jadi ini mobil balap nih, tapi mobil balap yang diisi bensin hanya untuk sekedar bisa jalan. Itu analoginya. Ya,
Yang saya ingin membuka wawasan teman-teman adalah bagaimana dengan sedikit merubah formulasi, kombinasi, cara pengolahan, bentuk kuantitas, bensin yang tadinya membuat mobil saya cuman sekedar bisa jalan akan merubah mobil saya sesuai dengan engine-nya menjadi sebuah mobil balap. Bahan bakarnya beda, ya. Nah, perbedaannya adalah bagaimana kita memformulasi. Jadi kalau kita bisa lihat secara umum, harusnya piring makan seorang atlet adalah seperti ini. Satu, kalau teman-teman perhatikan, yang paling menurut saya menonjol adalah seberapa banyak porsi makanan karbohidrat berserat, buah, dan sayur yang ada di piring Anda. Ini konteks merubah pola pikir yang pertama. Buah dan sayur itu bukan untuk snack, bukan untuk penghias, bukan untuk sekedar seadanya. No, 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 no. This is the focus. Kenapa? Karena teman-teman, kalau teman-teman perhatikan, pertama serat. Serat itu fungsinya luar biasa, adalah menjaga stamina. Look, saya bicara dengan Mas Andi mengenai apa yang teman-teman harus hadapi di lapangan, baik sebagai seorang pelatih atau sebagai seorang pelaku, sebagai seorang atlet. Bahwa cabang olahraga drum band ini tuntutannya amazingly wow. Saya tuh sampai melongo gitu ya mendengar dari Mas Andi bahwa tuntutan yang harus Anda lakukan di lapangan. Not only you need to focus on playing music, Anda harus carry equipment Anda dengan postur tubuh, dengan kecepatan, dengan stamina di bawah terik matahari, konsisten, kapan minumnya saya nggak tahu. Wow, Anda menuntut tubuh Anda untuk menjadi sebuah superhuman body. Nah, ini kalau kita tidak atur asupan seratnya, you will you will take a major risk untuk fungsi organ Anda. So, saya tidak bermaksud untuk menakut-nakuti, tapi saya ingin membangunkan kita semua bahwa no, buah dan sayur bukan cuman sekedar syarat makan sehat. This is crucial. Jadi setengahnya, kalau Bapak Ibu perhatikan, it has to be buah dan sayur. Dan yang kedua, yang dominan yang kita bisa lihat dari piring ini adalah look at how many colors. It's so colorful. Ya, ada hijau, ada kuning, ada jingga, ada merah, ada ungu, ada putih. Different colors, different nutrisi, different antioksidan, different support untuk energy system. Jadi saya selalu mengatakan kepada semua orang yang mau merubah stamina adalah pay attention on colors, 5 warna sehari. That's a very minimum, ya. Ada orang yang selektif sekali. Aduh, saya sayur cuma suka wortel. No, if you want to perform, that is not a choice. Colors, ya. Aduh, saya kalau buah tuh cuma suka makan pisang. No, if you want to perform, if you want to be a part of atau mempunyai status sebagai atlet profesional, it's not a choice. Remember, makan adalah bentuk pekerjaan. Oke, not only mengikuti selera. Saya menghandle beberapa perenang nasional yang pertama awal 5-6 tahun yang lalu sebelum waktu memulai latihan dengan saya atau memulai program dengan saya yang milih-milih. Saya cuma bilang simple, "Nak, do you want medali or do you want excuses?" Yes, I'm quite galak sih sebetulnya kalau di lapangan, tapi saya galaknya sambil tersenyum, jadi jangan takut ya. Saya cuma bilang, "Nak, kamu mau medali atau mau alasan? If you want excuses, don't waste my time. Saya bisa handle orang lain." Just satu statement, change everything. Dan sekarang dia adalah perenang nomor 1 di Indonesia. Ya, so yes, it has some major life changes, obviously. Don't give me excuses. Yang kedua adalah kalau teman-teman perhatikan, karbohidrat dan protein itu porsinya sama. Nah, ini kadang-kadang menjadi challenge di Indonesia yang sangat suka dengan karbohidrat. Aduh, nasi itu adalah makanan favorit saya. So, kita punya kesamaan nih teman-teman. I enjoy my carbohydrate. Jadi, kalau makan nasi, makan roti, I love it. Tapi konteksnya adalah berapa banyak, berapa sering, variasinya gimana. Kalau makan pagi bubur, makan siang nasi uduk, makan malam nasi padang, that's not good for us. Itu untuk orang rata-rata, itu untuk mobil biasa. Kalau Anda mobil balap, karbohidratnya harus rubah-rubah. Kenapa?
Dengan merubah jenis karbohidrat, kita memasukkan banyak sekali jenis B kompleks yang akan berperan terhadap stamina. So, ya beras merah, beras putih, beras hitam, makan pasta, makan roti, makan kentang, makan ubi, those are the options. Ya, jadi jangan melulu sama. Again, don't give me excuse dengan mengatakan, tapi saya nggak biasa makan roti gandum, saya biasanya makan roti putih. Oke, kamu mau medali atau mau excuse? Itu aja kembali, bertanya dengan diri sendiri. If I want medali, kalau saya mau perform, then do the changes ya. Nah, kalau kita bicara protein, tidak selalu protein itu, waduh harus daging, harus salmon. No, ikan kembung, ikan selar, ikan patin, all the local fishes itu actually is very good for you gitu ya. Banyak kandungan proteinnya, lemaknya juga sangat berkualitas. Yang menjadi masalah dengan protein adalah bagaimana mengolahnya. Ikan kembung goreng kering, ikan selar goreng kering. Uh, everything is digoreng kering. Tempe tahu udah bagus, goreng tepung. That's the issue, that's the problem, that's the changes again. Pola pikirnya seperti apa? Daging, ikan, ayam, telur, kacang-kacangan, kacang merah, kacang hijau, tahu tempe, edamame, all those are sumber protein yang berkualitas. Ya, minum susu, makan yogurt. Perkenalkan diri Anda. Saya selalu mengatakan kepada semua atlet elit saya, terlebih-lebih mereka yang bertanding di Olimpik, di level Olimpik. Saya bilang kalau kamu nggak mau belajar, kamu akan menderita. Kalau kita Olimpiknya di Brazil, kamu mau cari nasi uduk, nggak ada, ya. Terus udah gitu balik-balik ke Indonesia atau telepon dari Brazil ke saya, KM, aku makannya susah, nggak bisa ini, nggak ada itu. Untung bawa mie instan, aduh tepok jidat gue. Okay, so that do yourself a favor, introduce yourself terhadap makanan-makanan baru, belajar, ya. Dan ingat, ini juga harus dilakukan oleh pelatih. Kenapa? Anak-anak Anda memperhatikan apa yang Anda lakukan. So, kalau saya menghandle seorang atlet, saya akan bicara dengan pelatihnya dulu. Pelatihnya punya komitmen yang sama enggak? Karena at the end of the day, the plate has to be the same. Nah, jadi ini yang kita sebut dengan balance makro. Piring, setengahnya buah dan sayur, seperempatnya protein, seperempatnya karbohidrat. Ini nanti kita akan adjust tergantung periodisasi latihan. Akan ada saatnya di mana karbohidratnya saya tingkatkan, proteinnya saya kecilkan, sayurnya tetap. Akan ada saatnya di mana sayurnya saya tambah, proteinnya saya tambah, karbohidrat kompleks starch-nya yang saya kurangi. Tergantung dari apa? Tergantung dari goal periodisasi latihan Anda. Anda fokus di mana nih? Anda lagi fokus dengan volume intensitas tinggi, atau Anda sedang tapering, ya, that will make a difference of this composition. Tapi basically, this is your plate. Colorful, bervariasi, beragam, kita menginkorporasi banyak jenis makanan yang masing-masing punya kelebihannya sendiri-sendiri. Ingat, kalau kita bicara mengenai nutrisi, kalau kita bicara mengenai performance, ini piramida yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah lihat yang paling bawah. Ini kecenderungan yang saya perhatikan banyak terjadi pada insan olahraga di Indonesia. Mereka langsung fokus dengan pucuknya tuh yang warna merah. Waduh, mesti minum suplementasi apa ya? Tar dulu. Percuma kalau kita mengkonsumsi suplementasi kalau yang warna jingga, warna kuning, warna hijau, warna biru tidak kita penuhi. You are wasting your money. You are wasting your organ function. Kalau Anda mengkonsumsi suplementasi tanpa memperhatikan level jingga, kuning, hijau, dan biru, Anda membuat fungsi ginjal dan fungsi lever Anda ekstra kerja tanpa benefit yang pasti. So by the way, di situ ada saya note, please talk to me kalau Anda merasa Anda butuh suplementasi. Karena nanti saya yang akan bantu Anda untuk melihat iya apa enggak butuhnya. Kalau butuh yang mana? Kalau butuh yang mana kita sudah tahu, brandnya yang seperti apa. Ingat Anda seorang atlet, tidak sembarangan suplementasi can work for you. Ya, kita tahu International Olympic Committee mempunyai standarisasi anti doping yang sangat-sangat super ketat. Dan ini yang jangan sampai kita tujuannya adalah untuk improve kesehatan, tapi ujung-ujungnya dianggap kita menggunakan produk yang dianggap sebagai doping. So be very careful. So, kita perhatian yang paling bawah.
Kalori is everything. Periodisasi fisik yang akan menentukan berapa jumlah kalori yang dikonsumsi. Kalori itu mata uangnya energy system, ya. Jadi again contohnya atlet-atlet saya ada saatnya di mana orang yang sama mengkonsumsi kalori di atas 3.000, tapi orang yang sama di periode tertentu, fase tertentu, 3.000 plus ini menjadi 2.000 plus, 1.000 jomplangnya in terms of kalori. Kenapa? Well, antara periodisasi pada saat kita fokus dengan power dan stamina, volume dan intensitas tinggi akan sangat berbeda dengan periodisasi pada saat tapering. It's two different things. Kalorinya, mata uangnya akan berbeda. Kita harus mengerti bahwa semua makanan baik yang punya predikat karbohidrat, protein, lemak sebetulnya punya semuanya. Di dalam nasi ada protein nggak? Ada, tapi rendah. Ada lemak nggak? Ada, tergantung pengolahannya. Nasi putih dengan nasi goreng two different thing. Ya, jadi kalori ini akan ditentukan oleh berapa banyak karbohidrat, berapa banyak protein, berapa banyak lemak yang ada di dalamnya. Nah, kalau kita bicara protein level kedua, ya tadi kan kita bicara kalori, ya kita bicara level yang kedua. Yes, kalori tersebut harus datang dari mana? Makronya apa? Makronutrisi itu ada 3, protein, karbohidrat, dan lemak. Ya, nah ini akan berbeda-beda rasionya tergantung again periodisasi. Tapi rule of thumb untuk cabang olahraga seperti drum band yang fokus dengan power dan stamina, kita membutuhkan 50% karbohidrat, 20% protein dan 30% lemak. That's standar ya untuk mereka yang sudah ada di level hijau tadi tuh assessment-nya. Anda di merah, di kuning atau di hijau. Kalau di hijau itu siap untuk performance. Kalau merah harus diperbaiki dulu. Tapi rule of thumb-nya adalah 50% kalori Anda harus datang dari karbohidrat, 20% dari protein, 30% dari lemak. Nah, this is super important yang Anda harus mengerti. Makan makanan alami, that's a must. Kenapa? What is alami? Alami itu adalah yang sebisa mungkin tidak diproses terlalu jauh oleh tangan manusia. Contohnya nih, roti gandum, kenapa bukan roti putih? Tepung putih itu melalui banyak proses sehingga warnanya yang tadinya coklat jadinya putih. Oke, so sebisa mungkin, sealami mungkin. Apa bedanya beras merah dengan beras putih? Beras yang sama. Tapi beras merah itu tidak digiling berkali-kali. Beras putih itu digiling berkali-kali sampai warna merahnya hilang jadi putih. But basically it's the same thing. Tapi kualitasnya menjadi berbeda. Semakin sedikit proses yang dicampur tangan oleh manusia, semakin bagus produknya. Nilai biologisnya semakin tinggi. Artinya apa? Tubuh kita suka banget, gampang diproses, nutrisinya lengkap, gampang diserap. That what it means nilai biologisnya tinggi. Protein ada 2, protein hewan, protein nabati. Dua-duanya bagus. Oke. Saya tidak menganjurkan kita untuk menjadi ekstremis protein hewan sama ekstremis protein nabati. No, kita nggak perlu milih kok antara protein hewan dengan protein nabati. Kita hanya perlu mengerti, kemudian kita mengkombinasi. Masing-masing punya kelebihan, masing-masing punya kelemahan. Jadi jangan cuman sekedar belajar nutrisi, baca dari website, oh katanya jadi vegan bagus. Oh, dokumenter di Netflix bilangnya kalau vegan is healthier, kamu bisa perform. That's not 100% true. Tergantung assessment Anda seperti apa. So be very careful dengan copy paste program yang Anda lihat di whatever website, Instagram dan lain sebagainya. This can be very dangerous for you. Karena ini nggak ada filternya. Ya, Anda kemudian menggunakan template-nya orang lain untuk badan Anda yang notabene perhaps tidak sama dengan badan mereka. So you are playing a very dangerous game kalau Anda tidak double check ya. Nah, kalori harus diperhatikan. And this is what is important. Kalori, dan kalori itu datangnya dari mana? Makro. Yang kuning sekarang harus diperhatikan. Mikronutrisi, kalau makro karbohidrat, protein, lemak. Kalau mikro itu apa ya? Mikro itu adalah vitamin, mineral, antioksidan, kemudian asam amino tambahan, kemudian free fatty acid tambahan, DHA, spesifik jenisnya. Nah, mikronutrisi hanya bisa didapatkan kalau Anda ingat slide yang tadi itu, makanannya bervariasi. Oke?
Nah, kalau Anda bisa penuhi itu, naiklah ke level yang berikutnya. Kapan ya makannya? Berapa sering ya makannya? Untuk seorang atlet ada yang namanya pre-exercise, post-exercise, recovery meal. Bukan cuma makan pagi, makan siang, makan malam. Itu orang rata-rata. Itu kalau mobil biasa yang bisa beli bensin di Pertamina. Kalau mobil balap, nggak mungkin ke pom bensin Pertamina kan? Oktannya harus tinggi kan? Timingnya is different. The frequency is different. Kalau Anda sudah lakukan biru, hijau, kuning, jingga, tapi ternyata dari hasil assessment Anda masih kekurangan beberapa jenis vitamin, mineral, dan supplementation is the key. Supplementation makes it perfect. Tapi jangan belum SD-nya lulus, udah mau masuk SMA, nggak bisa. Badan Anda tidak akan bisa. Ya, so that's the step-stepnya. Nah, power and endurance, power dan stamina, ini makanan yang Anda harus konsumsi on a daily basis. Yang pertama, training diet include 1, protein, lean protein, protein yang sesungguhnya, makan tahunya, makan tempenya, makan telurnya, makan kacang-kacangannya, bukan protein powder. You get it? Ya, protein powder nanti dulu. Waduh, saya tinggal di pegunungan, ikan rada susah nih, bagaimana ya Bu? Nggak masalah, fokus dengan apa yang ada di sekitar Anda. Kalau Anda makannya yang gampang itu adalah ayam dan kambing misalnya, boleh nggak? Boleh, lemaknya aja yang diperhatiin. Ya, proses pengolahannya aja yang diperhatiin. Waduh, saya nggak terlalu suka nih sama daging merah. Bagaimana kalau saya fokus dengan tahu tempe plus telur, dagingnya seminggu sekali, boleh nggak? Boleh. We can do it. Kita selalu bisa bikin formulanya. Kita selalu bisa mengutak-atik, tapi understand the concept first bahwa Anda perlu mengkombinasi semuanya. Nggak ada yang jelek. Saya paling sebel ya dengan statement-statement sekarang yang muncul seenaknya aja, either di Instagram, di website, di blog yang mengatakan, oh daging merah is jelek. Ntar dulu, daging merah kualitas gimana? Kalau tetelan yang kemudian direndang, of course, that's not for you. Tapi kalau misalnya daging merah yang lean, cuma 100 gram, ditumis dengan brokoli, perfect. Ya, so hati-hati dengan statement itu. Oh, susu is bad for you. Susu itu untuk anak sapi, bukan untuk anak manusia. Jadi pindahlah ke susu kedelai dan saudara. Be very careful. That is not 100% true. Okay. Tapi saat ini kita tidak akan mendiskusi spesifik mengenai kenapa susu, gitu ya. So, yang kedua adalah karbohidrat is the one that gives you the energy. Jadi kalau protein itu adalah yang membangun massa otot, kalau karbohidrat adalah yang membuat massa otot yang sudah dibangun oleh protein bisa perform. Energinya dari sini. Jadi kalau power adalah dari otot yang sudah terdevelop, kalau stamina dan endurance itu dari karbohidratnya. So, olahraga endurance, kalau Anda melulu fokus dengan protein drink, you miss the point. You don't get your stamina, staminanya nggak dapet. Energi itu bukan dari protein. Protein itu building block. Energi hanya datang 50% and plus dari lebih dari 50% datangnya adalah dari karbohidrat. Nah, karbohidrat itu bukan cuman nasi, kentang, pasta ya. Karbohidrat itu buah dan sayur juga. Dan kalau Anda perhatikan justru buah dan sayur itu yang paling banyak ya yang harus dikonsumsi. Ingat gambar piringnya. Nah, kemudian yang ketiga adalah lemak. Lemak itu pentingnya luar biasa. Banyak dari kita, waduh fat free diet. No, you cannot go fat free diet, my friend. Fat is super important. Kenapa? Kontrol temperatur tubuh itu depend on fat. Fungsi hormonal depends on fat. Fokus, it's also depending on fat. Wah, yes, gue bisa makan gorengan. No, that's not what I'm saying. Fat yang harus dikonsumsi adalah lemak yang bermanfaat. There's always two sides of every coin. Mata uang itu kan selalu ada dua sisi. Ada sisi bagusnya, ada sisi jeleknya. Sama, ya lemak itu ada sisi bagusnya, ada sisi jeleknya. Kita fokus dengan sisi bagusnya, jenis lemak yang seperti apa. Kacang-kacangan is perfect for you. This is one of the best snacking yang saya anjurkan kalau Anda lagi dalam perjalanan. Tapi Indonesia itu kacangnya banyak kan kacang yang kurang bagus diolahnya ya.
kacang atom, sukro. That's not what I mean. Kacang-kacangan maksud saya adalah kacang yang kita beli mentah kemudian kita sangrai sendiri. That's good. Ya, lemaknya asli, tidak ditambah lagi dengan minyak jagung dan lain sebagainya karena kita nggak goreng, nggak dikasih gula, nggak dikasih tepung, just raw natural nuts. Mahal harganya, true. Tapi kita harus ingat kita juga perlunya nggak banyak-banyak kok. Ya, kita perlu paling banter sekali makan itu 1 genggam tangan. Nah, kalau Anda makannya sekali makan setengah kilo ya mahal deh gitu ya. And it's not good for you gitu. Jadinya terlalu banyak. Alpukat is one of my favorite source of fat untuk atlet. Kalau Anda mengconsider Anda sebagai atlet endurance, alpukat every day. Itu moto saya. Tapi bukan jus alpukat pakai susu kental manis. That's not what I'm saying. What I'm saying is beli alpukat, Anda kerok. Kalau mau dikasih rasa sedikit, kasih madu sedikit, that's good. That's what you need to eat. Ya. So again, training diet harus menginclude 3-tiganya. Hanya kita memang harus pilih. Nah, pada saat periodisasi di mana training itu sangat berat, kita harus tambahkan additional nutrisi dan disinilah suplementasi yang kadang-kadang bisa berperan jauh lebih baik pada saat fase training yang sangat berat. Kenapa? Karena kita ingin menghindari rasa capek berlebih, kita ingin mempercepat recovery, then we talk about magnesium, kita bicara mengenai kalsium, kita bicara mengenai B12. Di sini perhaps suplementasi akan sangat membantu. Nah, ini yang harus diperhatikan. Kalau tadi kan itu sebetulnya lebih fokus pada apa yang kita harus fokus makanan selama kita masa latihan. Bagaimana kalau saat kompetisi? Nah, ini nih yang paling penting. Teman-teman, Bapak Ibu, pada saat kita ingin mempersiapkan diri untuk kompetisi atau pada hari kompetisi, yes, secara psychological kita merasa, waduh, apa yang kita bisa lakukan ekstra ya, agar supaya kita bisa perform ekstra. You know what? Pada saat hari kompetisi sudah tidak lagi waktunya buat Bapak Ibu untuk berpikir apalagi ya yang kita bisa lakukan. It's too late already. Oke, masa kompetisi, pada saat kompetisi Anda harus melakukan apa yang Anda biasa lakukan. Jadi kalau Anda sudah biasa dengan mengkonsumsi roti, jangan konsumsi energi gel ujuk-ujuk. Anda yang tidak pernah mengkonsumsi isotonik dengan konsentrasi tinggi atau salt stick, jangan coba-coba mengkonsumsi produk-produk baru menjelang kompetisi atau bahkan di hari kompetisi. Anda akan membuat pencernaan Anda kaget dan ini akan mengacaukan apapun hasil latihan Anda. Ingat, pada saat Anda sedang menuju sebuah kompetisi, Anda harus consider psychologically nerve Anda lagi sepaneng-sepanengnya nih. Anda kan lagi grogi, stress level Anda lagi tinggi. Of course lah, orang saya aja yang nonton di lapangan aja stres banget. Kalau anak saya lagi bertanding, gitu ya. Kalau tim saya lagi bertanding di lapangan, yang lebih nervous saya gitu. Tapi of course Anda juga pasti nervous gitu ya. Pada saat Anda nervous, Anda nggak boleh introduce makanan baru di sistem. Disitulah Anda harus mengkonsumsi apa yang tubuh Anda nyaman. Kalau selama ini nyaman dengan makanan tertentu yang sebetulnya kurang ideal, ya udah apa boleh buat, stick with that. Kalau Anda ingin merubah, saatnya merubah adalah pada saat latihan. Ya, jadi hati-hati dengan energy gel, energy bar, isotonic drink, salt stick. Kalau Anda tidak pernah gunakan ini pada saat Anda latihan, forget about that. Fokus dengan apa yang biasa Anda konsumsi dulu. Nanti kita rubah pada saat kita latihan menjelang kompetisi berikutnya. Pada saat Anda hari berkompetisi, selalu berpikir makanan yang gampang dicerna. Ya, jadi jangan makanan kompleks, jangan makanan nasi goreng pakai sate, enggak. Itu susah itu dicerna sehari atau di hari kompetisi. Yang ada Anda sakit mah. Tapi makan sesuatu yang gampang dicerna. Pisang, kemudian saya biasa makan roti pakai pindekas dikasih jam sedikit. That's fine. Fokus dengan itu. Nanti kita atur berapa banyaknya. Makanan yang harus gampang dicerna. Makanan yang nyaman untuk Anda. Buah for me is the best. Tapi tentunya kalau Anda nggak biasa makan buah, ya jangan mulai makan buah di hari kompetisi. Nanti Anda perutnya kerucuk-kerucuk gitu ya.
Tapi kalau Anda sudah terbiasa dengan buah, makan segenggam kacang, kemudian kalau kita dapat dark chocolate gitu yang kita suka, that's also one of the best thing. Tapi kalau di daerah, aduh dark chocolate susah banget. Oke, kita sesuaikan. Di daerah gampang apa? My favorite adalah kacang rebus, bubur kacang hijau, ubi, ubi kukus. Jangan ubi goreng ya. Ubi kukus, ubi panggang. That is one of the best makanan pada saat hari kompetisi. Gampang dicerna, perut kita nyaman, it's nothing new. Again, pick and choose what you are very used to. Tapi Anda harus punya ekstra di dalam tas Anda, di gembolan Anda. Nah, bagi tugas, I don't know who's yang ditugasi untuk makanan, but always be prepared. Ya, always be prepared. Waktu saya menghandle tim tenis, yang saya lakukan adalah kemana-mana tim tenis saya bertanding, saya selalu punya cool box di belakang saya. Jadi kemana-mana, kalau saya mau bertanding di Hong Kong, di Singapura, kalau orang ketemu saya, sebutannya adalah this is cool box lady. Jadi saya selalu punya cool box. Di dalam cool box saya itu macam-macam, ada buah potong, ada yogurt, ada susu coklat, ada sandwich, ada cookies, ada oatmeal muffin, yang selalu kelebihan. And that's the whole point of being prepared, kelebihan. Kalau habis, artinya Anda not well prepared. Ya, so itu di-carry kemana-mana. Again, this is a matter of planning ya. Tapi food choices yang gampang dicerna itu yang menjadi fokus. Itu ada beberapa contoh. Kalau Anda biasa dengan yogurt dan buah dengan yogurt, perfect. Sekarang sereal itu ada yang boxnya kecil-kecil gitu ya, granola yang boxnya kecil-kecil, that's also good and perfect untuk snacking energi, menambah energi di lapangan, gampang dicerna, nggak terlalu berat. My own favorite adalah whole wheat, kemudian dikasih pindekas, dikasih potongan pisang di dalamnya, terus potong-potong. Satu roti, satu tangkap itu dipotong jadi 4, jadi 5, jadi 6. So one bite, one bite, one bite. So that can be a very good options strategi sebelum kita berkompetisi. Recovery is very important. Begitu selesai bertanding, begitu selesai berlatih, there is what we call jendela of opportunity sebanyak 45 menit. Disinilah kita harus make sure memasukkan makanan yang fungsional. Kita harus refueling glikogen yang ada di otot yang sudah habis karena kita whatever performance yang kita lakukan harus dengan cepat masuk kembali. Yang kedua, repair dari muscle yang dirusak whatever training dan kompetisi yang barusan kita selesaikan sudah pasti akan merusak sebagian otot kita. That needs to be repaired right away. Yang ketiga, cairan tubuh. Anda kalau setiap habis latihan, Anda timbang berat badan Anda akan lihat bahwa berat badan Anda berkurang cukup signifikan. That's not because Anda kehilangan lemak dalam tubuh, that's because Anda kehilangan air dalam tubuh. Itu harus masuk. 45 minutes. Nah, apa sih yang glikogennya tinggi, gulanya tinggi, yang bisa refill muscle, tapi juga proteinnya tinggi, bisa repair muscle, tapi juga ada cairan sehingga bisa rehydrate. Makanan apa sih yang bisa memberikan tiga-tiganya dengan sekali bite? Susu coklat. Susu coklat has been named as the best recovery drink in the world for sport. Aduh, tapi saya nggak bisa minum susu. Kalau ada orang bilang, saya nggak bisa minum susu, saya akan tanya, kenapa kamu nggak bisa minum susu? Nggak suka. Oke, itu bisa di training. Belajar untuk suka. Tapi kalau misalnya jawabannya, aduh, saya lactose intoleran, saya kalau minum susu diare, dan kita cari alternatif. Ya, tapi if you don't have any problem with milk, artinya Anda bisa minum susu coklat is the best. Nah, saya bukan ingin promosi produk, that's not my job and will never be my job. Tapi bukan mempromosikan brand, tapi saya harus mempromosikan jenis makanan, kelompok makanan yang bisa menjadi memenuhi tujuan recovery dari seorang atlet, which is susu coklat. Okay, so that's very important recovery. This is what I call program nutrisi. Program nutrisi itu bukan catering makan diet ya, that's not program. Oke. Program nutrisi itu terdiri dari 3 aspek ini. Assessment, program itu sendiri, kemudian monitoring dan evaluasi. That's a program. Ada kelanjutan, ada siklusnya. Ya. Nah,
Saya kalau di approach oleh sebuah federasi yang ingin bekerja sama atau ingin saya menjadi bagian dari konsultan untuk sebuah federasi, yang saya tanya ini dulu, Bapak maunya atau Ibu maunya apa? Program atau produk? Kalau Bapak atau Ibu maunya produk, that's not program. Dan itu bukan tugas saya. Saya nggak mau hanya cuma sekedar keluarin meal plan, implementasi ya. No, saya bisa membahayakan atlet Anda. Orang saya nggak kenal atlet Anda, saya nggak assess. Yang namanya program nutrisi, oke, let's do assessment. What is assessment? Body komposisi, blood test, DNA test. Nanti saya akan bicara mengenai DNA test lebih spesifik. Kenapa menurut saya DNA test itu adalah the ultimate assessment proses untuk either kita mau mencari atlet baru, atlet junior, ataupun kita ingin memaksimalkan atlet yang kita miliki. Ya, dua-duanya bisa menggunakan DNA test. Dari assessment lah yang akan memberi guideline kepada saya sebagai seorang sport nutritionist untuk melihat, oke, cabang olahraganya sama nih. 20 orang melakukan aktivitas yang sama dengan postur tubuh yang sama, tapi karena assessment-nya beda-beda, programnya bisa slightly different. There is no one program for everyone. Ya, makanya saya bingung waktu saya diminta oleh kabinet yang lalu untuk menghandle 36 cabang olahraga di seluruh Indonesia. Saya cuma melongo. Saya cuma di dalam hati, you do not understand. Bagaimana caranya seorang satu individu ahli gizi menghandle 36 cabang olahraga yang notabene jumlah atletnya lebih dari 1.000 orang. You gotta be kidding me. Kalau saya cuman kerjanya nyatet, kasih standar yang rata-rata, average, fotokopi, bagi, bisa. Tapi that is not sport nutrition. Itu wacana sport nutrisi. So ya, yang namanya program, it has to start with assessment dan harus individualized. Makanya sekarang dengan kabinet yang baru, saya berbeda approach-nya. Saya cuma bilang, Pak, I do not want to handle all federasi. Saya hanya mau handle federasi yang punya komitmen untuk melakukan di program assessment, program monitoring, evaluasi. Nah, dari hasil assessment kita bisa sesuaikan dikombinasi dengan periodisasi yang sudah para pelatih buat, pelatih fisik, kemudian ditentukan juga dikombinasi lagi dengan program latihan teknis dari pelatih teknis, keluarlah yang kita sebut dengan meal plan, pola makan. Ingat, meal plan itu bukan menu makan. Oh, hari ini makannya opor ayam sama sayur asem sama tempe goreng. That's menu makan. Itu bukan tugas saya. Itu tugasnya kitchen. Kitchen menginterpretasi meal plan menjadi menu makanan. Meal plan adalah 2.500 kalori, kamu 60% karbohidratnya, 20% protein, 20% lemak. Dibagi menjadi program harian breakfast, 1 porsi karbohidrat, 1,5 porsi protein, 1 porsi buah dan sayur. That's program. That's meal plan. So meal plan is very individualized, tergantung cabang olahraganya, tergantung di mana Anda berada, tergantung dari hasil assessment. And monitoring. Sebulan sekali yang namanya body komposisi analisa harus dilakukan. Setiap 12 bulan blood test harus dilakukan untuk melihat apakah programnya sesuai dengan acuan goal yang diinginkan, peak performance yang diinginkan. Nah, tes DNA hanya sekali seumur hidup Anda lakukan karena DNA tidak akan pernah berubah, ya. So it's only once in a lifetime. Jadi body komposisi sebulan sekali, tes darah setahun sekali, tes DNA sekali dalam seumur hidup. Ya, so that's why this is what we need to understand. Nah, 4 hal yang harus dimengerti untuk cabang olahraga yang menuntut fokus, power, dan stamina, which is you. That's drum band. That's how difficult this sport is. Jangan anggap ini sebagai sesuatu yang bisa Anda lakukan setengah hati. This is so important. Goalnya adalah memaksimalkan power. Bayangin, Anda mempertahankan fase percepatan step Anda dengan fokus bermain musik, dengan meng-carry alat musik Anda. That is muscle power strength, ya.
So this is goal-nya adalah untuk cabang olahraga ini adalah memaksimalkan muscle power dan strength. Tentunya strateginya salah satunya adalah strength and conditioning harus diperhatikan. Again, the best result are proper fueling. Bagaimana kita mempersiapkan energi sistem menuju sebuah performance, menuju sebuah kompetisi, dan bagaimana kita recovery setiap kali setelah selesai kompetisi. Saya dengar dari Mas Andi, dalam satu hari tuh anak-anak kita bisa melakukan banyak nomor. Anak yang sama melakukan nomor yang berbeda-beda. Waduh, saya dengar itu langsung berpikir, buset ini anak-anak kalau recovery-nya nggak bener, saya yang deg-degan loh dengar cerita itu aja. Ya padahal saya belum lihat, baru lihat YouTube. Saya belum nonton yang sesungguhnya. Can you imagine how recovery menjadi critical di sini? So jangan dianggap enteng untuk mempersiapkan energy recovery. Kemudian, yes, adequate energy intake untuk enhance latihan Anda. Makan nutrisi, sport nutrisi bukan dibuat untuk pada saat Anda perform, tapi dibuat untuk membantu Anda persiapan untuk perform. Oke? Dan poin yang keempat adalah Anda harus menggunakan semua grup makanan yang ada, karbohidrat, protein, lemak. Fokus dengan kualitas raw ingredients. Fokus dengan produk yang tersedia di lokal Anda. Jangan dibuat lebih susah dengan menggunakan makanan yang nggak available di lokal Anda. Saya mau bicara mengenai assessment. Saya mau bicara mengenai tes DNA. Kalau kita bicara body komposisi, kita bicara tes darah, saya rasa Bapak Ibu sudah cukup familiar. Ya, hanya perlu dirapihin aja. Kalau saya mau body komposisi yang seperti apa, pakai alat yang bagaimana, kapan melakukannya, fine tuning aja. Kalau mengenai tes darah, kita hanya fine tuning dengan menentukan tes darah yang mana ya. Jangan cuma sekedar gula darah sesaat. There's no point melakukan gula darah sesaat. I don't get any information dari tes gula darah sesaat. Kalau energy system yang harus dilakukan adalah tes gula darah puasa, tes gula darah 2 jam setelah makan, dan tes HbA1c. That's energy system. Saya harus lihat fungsi levernya, clearance SGPT, SGOT, bilirubin, albuminnya seperti apa. Fungsi ginjalnya gimana, rate of clearance-nya gimana. Ini menunjukkan kepada saya seberapa rehidrasi, dehidrasi terjadi pada tubuh seorang atlet. Saya harus lihat pH urinnya seperti apa. This is menandakan bahwa wow, fungsi lever Anda is not good. Atau wow, you have fungsi lever yang optimal, good for you. Banyak ya, so bentuknya apa-apa saja yang harus dites. Tapi let me talk about DNA, karena ini adalah satu hal yang cukup baru. Nah, kalau saya bicara mengenai tes DNA, Bapak Ibu, teman-teman, DNA itu sekarang ramai dibicarakan. Saya tidak bicarakan mengenai tes DNA yang menentukan saya itu rasnya apa ya, Asianya berapa persen, ininya berapa persen. That's not what I'm talking about. Ya, saya juga tidak bicara mengenai tes DNA mengenai garis keturunan di ibunya siapa, bapaknya siapa. That's not what I'm talking about. Saya bicara mengenai tes DNA siapa kamu, blueprint badan kamu tuh bagaimana. Apakah kamu punya blueprint yang membuat tubuh kamu bisa mengolah makanan dengan optimal atau tidak? Ini yang menentukan apakah jadi vegetarian, keto diet, bagus untuk Anda atau berbahaya untuk Anda. It depends on your function. Saya amazed sama orang-orang yang ujuk-ujuk keto diet. Oh my goodness, do you understand what keto diet means? Do you understand the risk of keto diet? Udah gitu, do you really understand what keto diet itu menuntutnya apa? Karena di Indonesia keto dietnya ngaco. Di dunia saya, di dunia nutrisi, kita selalu punya sebutan keto diet di Indonesia itu adalah keto diet yang sangat kotor. It's a dirty keto diet. Karena gue nggak makan, kalau saya sekarang makan sate kambing, gue nggak makan dagingnya, gue makan lemaknya aja. That is not keto diet, my friend. Keto diet doesn't say that. Ya, jadi hati-hati dengan influencer. Ya, banyak influencer itu yang asbun, asli, asal ngomongnya, membuat saya menjadi sangat tanduknya keluar. Okay? So, you have to understand who you are. Tes DNA itu adalah menunjukkan blueprint-nya kita.
analoginya gini, kalau mau bangun rumah, misalnya gini nih, Anda cuma punya ya sepetak tanah itu, rumahnya harus dibangun di situ, nggak punya pilihan, nggak ada tanah lain, that is your land. Sebelum Anda bangun rumah, mau lantai 1, lantai 2, bangun basement, kan Anda harus lihat dulu struktur tanahnya bagaimana. That is the blueprint. Your blueprint adalah your tes DNA. Blueprint ini akan menentukan bagaimana strategi supaya Anda bisa menghindari kelemahan Anda dan bisa memaksimalkan kekuatan Anda. That's tes DNA. Tes DNA tidak memvonis Anda harus hidup seperti apa, tapi tes DNA akan menunjukkan ini loh resiko kamu. Kalau kamu tahu bahwa ini adalah resikonya, bahwa kamu punya resiko untuk diabetes tipe 2, strateginya dong diperhatikan. Dari sekarang, supaya kita hindari diabetes tipe 2-nya, bukan memvonis kita kemudian pasti diabetes tipe 2. No, that is warning sign. Tapi kalau kita lihat lagi tes DNA mengatakan, wow, Anda punya serabut otot yang fokus dengan power. That is optimalisasi. Kalau gitu nanti saya akan bisa bicara dengan strength and conditioning Anda, ini anak powernya punya potensi luar biasa. Oleh karena itu bentuk latihannya yang seperti ini. Nah, that is tes DNA. Ya, it's the blueprint of who you are. Genetic testing itu important sekali. Ini alat ultimate, alat yang membuat saya menjadi ahli gizi yang lebih baik buat Anda. Kenapa? Karena saya nggak menerka-nerka siapa Anda. Saya tahu siapa Anda. Saya tahu at least badan Anda seperti apa. Ya. Nah, tes DNA ini yang pertama alat, yang kedua adalah menjadi alat juga untuk mendiagnosa. Jadi tim dokter Anda akan mengerti, wah anak ini punya DNA untuk kardiovaskular. Artinya saya harus pay attention dengan heart rate. Saya harus pay attention dengan resting heart rate, basal heart rate pada saat anak ini bangun. Strategi, bukan mengatakan anak ini nggak bisa jadi atlet drum band. No, siapa bilang? Ya, saya tahu juara dunia yang dilahirkan dengan tekanan darah tinggi, primer, high blood pressure, yang logika mengatakan bahwa kalau dia latihan untuk endurance bisa kena serangan jantung. But no, dia bisa dapat medali emas. Kenapa? Strategi, bentuk latihan, bentuk recovery, support system-nya ada. Ya. Jadi yang ketiga adalah tes DNA ini bisa menunjukkan kepada kita predisposisi untuk spesifik fungsi. Nah ini sebetulnya lebih bisa diterapkan untuk pada saat kita mencari atlet junior. Jadi menurut saya, oke gini, Anda tahu kenapa Amerika, Eropa, Cina, dan Korea, dan sekarang Vietnam, itu dominan sekali dengan mencuatnya menjadi negara-negara peraih medali emas di multi-event internasional. Kenapa? Karena mereka punya program 2-3 kali putaran Olimpik, which is 12 tahun untuk mempersiapkan junior untuk perform di 3 Olimpik dari sekarang. Nih, ya di Indonesia, persiapan kayak begini nih, yang membuat saya kesel banget gitu. Emilia, saya mau Anda handle federasi ABC untuk persiapan Olimpik ya. Oh, oke. Olimpik yang mana? Olimpik yang sekarang. Bah, itu mah 12 tahun telat kali. Karena mentalitas kita itu masih sistem kerja semalam ya. Instan terus. Pokoknya medali. Saya cuma bilang, Pak, Bu, nggak bisa punya mental, pokoknya medali. Anak-anak udah dipersiapin bagaimana? I'm always on athlete side. Dan puji Tuhan, karena saya bukan pegawai negeri, I can say what I think. Oke? Jadi saya bilang, you cannot do that. Ujuk-ujuk minta 4 medali emas. Latihan aja nggak pernah disupport, pola makannya nggak pernah diperhatikan, training campnya nggak ada. Come on. Nggak bisa begitu. Kemudian di ujuk-ujuknya ini demi negara. Nanti dulu, be responsible. Emosi gue. Maaf ya, gue kalau udah ngomong itu jadi ada emosi. Soalnya saya suka kasihan sama anak-anak gitu ya, disuruh ini itu, tapi nggak ada supportnya. Anyway, back to Fit Gen Me. Tes DNA, tugasnya itu. Nah, Fit Gen Me ini, oke, saya mengenal Kalbe Genetik sudah cukup lama. Ya, Kalbe Genetik itu mempunyai 2 tes DNA yang menurut saya super. Not only super karena tesnya efektif dan akurat, tapi Kalbe Genetik itu memperkenalkan tes DNA dengan very responsible. Jadi nggak cuma cari duit jualan tes DNA. Ini yang banyak terjadi di Indonesia.
Tes DNA bukan cuma di Kalbe Genetik loh, banyak di mana-mana. Tapi Anda perhatikan, mereka cuma jualan tes DNA. Tidak ada edukasi, tidak ada follow up. Apa gunanya tes DNA kalau tidak ada edukasi dan follow up? Kagak ngerti, Bo, hasilnya ini artinya apa? Terus so what gitu loh. Ya. Nah, Kalbe Genetik punya perspektif yang menurut saya 360 degree, well rounded. Mereka tidak hanya ujuk-ujuk menjual, nih beli tes DNA saya, tapi no, saya edukasi dulu yuk. Saya mau make sure teman-teman yang mau tes DNA mengerti betul kenapa mereka harus tes DNA. Itu yang pertama. Yang kedua, luar biasa lagi. What Kalbe Genetik is doing sekarang adalah bagi mereka yang melakukan tes DNA, pada saat hasilnya keluar, yuk kita edukasi lagi yuk. Supaya Anda ngerti nih, hasil ini, blueprint ini, untuk Anda bagaimana nih implementasinya. That's Kalbe Genetik. And that's why saya sangat mensupport program Kalbe Genetik. Not only because tes DNA-nya akurat, tes DNA-nya luar biasa kualitasnya, didukung oleh 2 laboratorium internasional di Kanada dan di Jepang. 2 negara yang memang dominan in terms of ilmunya terhadap evaluasi DNA seorang atlet. Not only that, tapi mereka juga yaitu edukasi buat saya pentingnya luar biasa. Tanpa edukasi dan there's no value in tes DNA. Nah, ada 2 tes DNA Kalbe Genetik komprehensif dan spesifik. Nah, spesifik ini yang namanya FitGenMe. Kita bicara FitGenMe aja. Saat ini FitGenMe sudah launching dari Januari 2 tipe tes DNA yang melihat 1, pola makan Anda, energi sistem Anda harus gimana nih? Tadi kan saya bilang makronutrisi, mikronutrisi. Well, yes. Spesifiknya buat Anda seperti apa? That's FitGenMe Diet. FitGenMe Diet melihat gen yang menentukan Anda itu masuk kategori tipe badan yang metabolismenya seperti apa sih? Anda pernah dengar ya, oh tipe buah apel, oh tipe buah pir, oh tipe buah pisang. Nah, buah pisang mungkin Anda belum pernah dengar. Selalu buah apel dan buah pir. Di sini menentukan resiko-resiko yang ada. Kalau buah apel resikonya apa? Sehingga strateginya bagaimana? Sehingga pola makannya seperti apa? Buah pir juga sama. Resikonya bagaimana? Sehingga pilihan makanannya seperti apa? Pola makannya bagaimana? This is FitGenMe Diet. My goodness, waktu saya melihat tes ini dan saya melihat hasil dari acuan atau rekomendasi hasil tes DNA FitGenMe Diet, buat saya sebagai seorang ahli gizi, this is what I need. I can make a super athlete dengan hasil tes DNA ini. Kenapa? Karena dan saya tahu Anda buah apel, buah pir, buah pisang, or what? Kenapa? Perbedaannya ada di mana? Ini bedanya. Kalau Anda buah apel, not necessarily badan Anda akan menjadi seperti buah apel, walaupun kalau sudah mencapai level obesitas, kadang-kadang bentuknya seperti buah apel. Kenapa? Karena obesitasnya fokus di center, di tengah-tengah, di perut. Jadi lingkaran perut. Habis ini teman-teman, habis selesai edukasi, lihat di kaca perut Anda seperti apa. Dan kadang-kadang bisa dilihat dari situ. Anda kalau punya gen ini yang menentukan bahwa jenis karbohidrat Anda harus saya pilih dengan hati-hati. Kalau Anda punya gen apel ataupun dengan buah pir, saya akan memperhatikan pilihan jenis karbohidrat buah Anda harus masuk kategori yang sebutannya nilai glycemic index-nya rendah. Artinya, jenis-jenis karbohidrat, buah, sayur, starch, karbohidrat arang yang tidak menaikkan gula darah terlalu cepat. Artinya, contohnya Anda makan beras merah dan bukan beras putih, mostly. Anda makan apel dan bukan makan rambutan, mostly. Ingat kata kuncinya mostly, ya, bukan berarti nggak boleh sama sekali. Nah, di sini juga kita bicara mengenai jenis gula yang boleh masuk ke dalam tubuh Anda dan berapa banyak. Dua-duanya menuntut less than 10% free sugar. Artinya apa? Free sugar itu apa sih? Minuman manis, gula ini masukkan ke kopi, ke teh, kemudian permen, coklat, that is free sugar. Dan itu harus dihitung hanya batasannya 10% dari kalori Anda. Again, harus dihitung kalorinya. Yang ketiga adalah untuk mereka yang punya gen buah apel, karbohidrat kompleksnya hanya dibatasi 50%. Nggak lebih dari itu. Jadi kalau saya lagi mendesain sebuah pola makan untuk seorang yang fokus endurance, harusnya karbohidratnya 60%,
Tapi DNA-nya ini saya tidak akan kasih sampai 60%. Paling banter saya naikin ke 55%. Itu pun saya akan dengan cerewet memilih karbohidrat yang seperti apa harus makan. Kenapa? Karena kalau nggak hati-hati, penumpukan lemak di sekitar perutnya akan terjadi. Visceral fat akan menjadi masalah. Lemak di antara organ tubuh akan menjadi masalah. Kenapa? Karena Anda punya gennya. Beda dengan kalau gen Anda buah pir. Kalau buah pir, tidak terlalu harus fokus dengan karbohidratnya. Dia bisa sampai 65%. Yang harus diperhatikan adalah lemaknya. Artinya gorengan, forget it. Makanan bersantan, jarang-jarang ya. Tumis masih oke lah. Jenis ikan, ayam dengan sapi, dagingnya juga saya tentukan. Ya, so that is buah pir. Bagaimana kalau dengan buah pisang? Buah pisang is totally different story. Buah pisang ini adalah tipe orang yang tidak bisa mencerna dan menyerap protein dengan efisien. Artinya apa? Saya harus fokus dengan makanan-makanan yang kandungan proteinnya tinggi. Kacang hijau, kacang tanah, kemudian mengkonsumsi tahu tempe, edamame, makan telur, minum susu. Those are going to be my focus. Jadi lebih fokus kepada kualitas protein yang dikonsumsi on a daily basis. Can you imagine? Anda yang mana? I don't know. I don't know until gue tes DNA. Can you imagine kalau Anda hasil tes DNA-nya adalah buah pisang, tapi kemudian Anda mau jadi vegan? Waduh, susah itu. Almost impossible for you to perform. Sebaliknya, ya, Anda ininya adalah buah apel gitu ya, tapi kemudian Anda fokus dengan oke, saya mau low protein animal hewan saya nggak konsumsi. I want to focus on makanan-makanan yang hanya fokusnya di buah-buahan dan sayur-sayuran, kemudian gluten free. You cannot. Hati-hati, ya. Anda tahu dulu Anda ada di mana, kemudian Anda lihat pola makan seperti apa yang harus Anda lakukan. Karena at the end of the day, what kind of carbohydrate? Glycemic index, nah angkanya seperti apa? Berapa banyak gula yang saya bisa konsumsi? Berapa persen protein saya dari tumbuhan ataupun dari hewan? Jenis lemak yang seperti apa? Ini semuanya ditentukan oleh DNA Anda. Dari situ kemudian kita lihat bentuk latihan, healthy body seperti apa, weight training seperti apa, functional training seperti apa, mensupport neurological seperti apa. That is your DNA. Tes yang kedua, ini juga unik banget. This is for me, akan banyak bisa membantu, bukan untuk saya specifically, tapi lebih membantu untuk strength and conditioning coaches. Di sini tes DNA Fit Gen Me Sport akan bicara mengenai serabut otot Anda seperti apa. Ya, kalau serabut otot Anda, kalau Anda gennya masuk ke fast twitch, kecenderungan latihannya akan berbeda dengan Anda yang punya gennya lebih ke slow twitch. Memang mostly akan punya kombinasi, tapi akan ada kecenderungan di mana Anda lebih kekuatan Anda lebih powerful di mana. Ini akan menentukan latihan. I'm not an expert in terms of latihan fisik. Saat ini saya sangat mengendorse dan bekerja sama fully 100% dengan Persatuan Pelatih Fisik Indonesia. Ya, jadi Kang Kelana, saya nggak tahu apakah Anda familiar dengan nama-nama ini, tapi kayak Kelana, Jamroni, Koko, Kang Luki, those are a world class strength and conditioning orang Indonesia yang mengerti betul bentuk latihan sesuai dengan peruntukan dan jenis rambut otot. Ini akan sangat berlaku, akan sangat bermanfaat untuk mereka. Jadi kalau Anda punya yang RR nih, lebih fokus pada power, ya. Ini lebih fokus kepada fast twitch. Dia bisa mendelivery power tapi jelek untuk endurance-nya. Nah, kalau Anda seorang atlet drum band, Anda punya gen ini, bentuk latihan yang fokus yang harus dilakukan adalah yang melulu hampir more than 50% latihan fokus dengan endurance. Bukan untuk powernya, bukan berarti powernya nggak dilatih, tapi volume latihannya yang akan berbeda. Kalau Anda ada di endurance, ya di XX, artinya adalah this is slow twitch. Jadi Anda memang endurance-nya udah jago nih. Tapi tetap karena Anda juga perlu power, Anda kan perlu postur tubuh, melangkah, membawa beban. Dan fokusnya adalah latihan powernya.
Kalau Anda di sini, ya, again, both are the combination. 61% akan punya dua-duanya. 61% populasi Asia termasuk Indonesia mostly akan ada di sini. Ya, 20%-nya kiri kanan, 60%-nya akan ada di kombinasi. But we don't know who you are. Anda mungkin menjadi salah satu dari yang mayoritas, yang 60%, but you could be di sebelah kanan atau di sebelah kiri, power ataupun endurance. Nah, kalau Anda di power endurance, inilah yang bentuk latihannya akan slightly a little bit different and more specific. At the end of the day, what we call sport nutrition adalah mengetahui siapa Anda, cabang olahraga apa, kapan Anda akan perform, status kesehatan Anda bagaimana. Semua assessment yang terjadi akan dikerucutkan untuk menghasilkan sebuah program 24 jamnya Anda. 24 jamnya seorang atlet harus terstruktur. Kalau Anda tidak bisa menstrukturisasi 24 jamnya Anda, it will be so difficult for you to perform. Harus ada 8 jam tidur. Nah, tergantung juga berapa kali Anda latihan. Karena di situ Anda latihan, kalau misalnya Anda latihan di sini, nih 2 titik ya, latihan. Dan Anda akan latihan di sini, latihan di sini. Kemudian ini ada makan Anda nih, makan besar, antara makan siang dengan makan malam. Kemudian di sini Anda bangun, di sini Anda tidur. Kemudian di sini akan ada pre-exercise, post-exercise, pre-exercise, post-exercise. Ya, kemudian recovery meal seperti apa. Masing-masing atlet akan punya 24 jam yang berbeda-beda. Ya, jadi kalau teman-teman lihat ini adalah 24 jamnya saya sebetulnya. So I do my endurance training. Endurance training yang bisa dilakukan oleh wanita usia di atas 50 tahun yang paling aman adalah berenang dan lari. Ya, so that's my sport. This year I will be 51, sorry. Aduh, masih 51, tenang. Ya, tadinya saya pikir 52. Okay, so I do my 10K run. Kalau bisa setiap hari, ya. This is my 24 hours. Saya bukan atlet nasional, Bapak Ibu. Tapi saya memperhatikan apa yang dilakukan oleh tubuh saya, dan semakin saya bertambah usia, semakin saya perhatikan. I sleep 8 hours, and this is waktunya saya untuk bangun. Di sini saya lari, saya bangun jam 4, saya biasanya lari jam 5, so I do my pre-exercise meal, namanya pre-exercise meal, tapi sebetulnya smoothies kombinasi antara setengah cup susu, setengah pisang, 1 sendok makan peanut butter. That's my pre-exercise drink every morning sebelum saya lari. And then I do my training, I do my running, kemudian breakfast jadi post-exercise. High protein, minum susu coklat, 2 rebus telur setengah matang, kuningnya masih lembek, tapi putihnya udah putih. Kemudian setelah itu saya mengkonsumsi, tergantung kalau saya larinya 10 kilo, saya tambahin dengan 1 toast. Tapi kalau saya larinya di bawah 5 kilo, biasanya toast nggak perlu buat saya. Ya. Kemudian di sini saya makan snack. Snack saya kalau pagi, antara makan pagi dengan makan siang, is always focus on fruits, papaya, pisang, kiwi, apel, pear, jeruk bali, that's my snack. Kemudian saya makan siang. Kemudian saya ada snack lagi, karena kalau saya latihan yoga di sore hari, ingat ya 51 tahun, ternyata otot-otot itu kaku-kaku semua kalau nggak diyogain setiap hari. Ternyata tidak bisa membodohi, usia itu menentukan. Ya. Nah, di sini I do a little bit of snack untuk pre-exercise. Biasanya di sini kalau saya lagi males, saya makan setengah bar energy bar saya. Then I do my yoga, kemudian saya proper dinner, dan sebelum tidur saya minum segelas susu putih untuk recovery, so I'm ready for the next morning. Saya bukan atlet, but I know my DNA test, I know what I want, so this is my program. So this is what I want to develop on you, untuk memulai kultur ini dengan bantuan FitGenMe. Yuk kita lakukan assessment. Yuk kita lihat program latihan seperti apa, dan kita hitung mundur kapan kita need to be performing whatever cabang olahraga itu. Create 24 jamnya Anda, karena at the end of the day, ini siklusnya. Ya, dan ini yang diberikan oleh Kalbe Genetik. Introduction education, kita melakukan tes, kita melakukan rekomendasi kita implementasikan, kemudian kita edukasi lagi. Kemudian kita lakukan tes lagi. Tes body composition, kita tes darah setahun sekali. Karena at the end of the day, whatever your cabang olahraga, apapun ini makanannya,
jembatannya adalah DNA. DNA-nya yang akan menentukan. So, 3 jam teman-teman. kita ngobrol seru banget ya. Dengan semua ilmu-ilmunya, ingat, kamu mau medali atau mau excuse ya. Do the best for your athlete dan ayo kita benerin semua cara kerjanya supaya mendapatkan performance yang jauh lebih maksimal lagi untuk prestasi kita semua. Tetap sehat semuanya. Sampai berjumpa lagi pada acara berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye. Ah.